Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini merendahkan diri di hadapan Engkau, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, bertekuk lutut, bersujud, menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami, Allah kami yang hidup, yang layak kami tinggikan seumur hidup kami Tuhan. Selagi kami ada, selagi kami hidup Tuhan, izinkanlah kami untuk terus setia kepada Tuhan, memuji Engkau selamanya Tuhan, dengan apapun yang dapat kami perbuat Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Engkau sungguh besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak dapat kami ukur, tidak dapat kami balas Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami sadar kami sangat perlu Tuhan. Kami sangat mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menolong kami selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami bersyukur, berterima kasih atas kebesaran kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Agar setiap pujian yang keluar dari lidah bibir kami ini sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Sungguh-sungguh bisa menyentuh hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Pujian, penyembahan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Satu-satunya Allah kita yang besar adalah Allah kita yang kita sembah selama ini. Kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Sungguh besar kuasanya Tuhan. Ku diberi kuasa untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita. Ku pakai kuasa
Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Kita siap menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita mau merenungkan, sebentar kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita katakan, kita kuatkan iman kita senantiasa. Katakan dalam hati, dalam hidup saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah yang aku hadapi, Tuhan Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Dia sanggup menolong saudara, mengerjakan segala perkara. Yesus Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, ya Tuhan, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
saudara-saudara. Dengan iman yang ada pada saudara-saudara, saudara percaya segala apapun yang menghalangi hidup saudara tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Yes, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Yesus, kami menyembah. Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menguatkan kami lebih lagi Tuhan, agar kami di dalam menghadapi hidup kami Tuhan, di tengah pandemi yang belum kunjung surut, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjanji akan menggenapi setiap janji-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami ini bukan siapa-siapa, tetapi karena Tuhan ada dalam hidup kami kuat. Kami beroleh kemenangan itu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, dan kami siap duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebagai tema daripada firman Tuhan, ikatan kasih. Ya. Yang diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, kita akan melihat bagaimana jemaat Tesalonika yang memiliki ikatan kasih dengan Rasul Paulus sebagai gembalanya. Saudaraku sekalian, mari kita akan sama-sama memeriksa di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kami tidak dapat tahan lagi, karena ini kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami
dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu, maka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menyimak di dalam pembacaan di 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 13, di mana Rasul Paulus saat itu berada di Athena, jadi tidak ada di jemaat Tesalonika. Dia sedang mengadakan pelayanan di sana. Tetapi saudaraku sekalian, kita tadi membaca bahkan dikatakan kami tidak dapat tahan lagi. Di ayat ke-1, dan di situ dilihat lagi, muncul lagi di ayat ke-5. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim Dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudaraku sekalian, kita melihat di sini di mana Rasul Paulus karena tidak dapat tahan lagi, dia mengirim saudara sepelayanannya, yaitu Timotius yang masih muda, untuk melihat keadaan jemaat Tuhan di Tesalonika. Saudaraku, mengapa Rasul Paulus mengirim saudara Timotius yang masih muda ini pergi ke Tesalonika, sedangkan Rasul Paulus pada saat itu pun sendirian di Athena di dalam pelayanan mengabarkan kabar Injil keselamatan. Ya, saudaraku sekalian, sehingga muncullah kata perasaan hati daripada Rasul Paulus tidak dapat tahan lagi, karena ini suatu dorongan, ikatan kasih yang timbul antara gembala, yaitu Rasul Paulus, dengan jemaat Tesalonika, jemaat yang dia rintis pada saat itu. Dan inilah yang harus selalu terjalin di dalam kehidupan kita berjemaat. Bapak Ibu sekalian, sehingga mari kita nanti sebentar akan memeriksa ikatan kasih seperti apa. Kita akan melihat di ayat-ayat berikut.
mengenai peringatan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Mari kita akan melihat bagaimana kasih Allah yang mengalir begitu mulia di dalam kehidupan umatnya dan para hamba-hambanya, rasul-rasul Tuhan, dan salah satunya yaitu Rasul Paulus yang memiliki ikatan kasih. Dia praktekkan di dalam pelayanannya kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Yang pertama, supaya jangan goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, di ayat ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Paulus merintis jemaat dengan jerih lelah, air mata, ya Tuhan menyertai, Tuhan memimpin pelayanan Rasul Paulus sehingga dia dapat membangun jemaat di Tesalonika. Dan Rasul Paulus pun ketika mengajar firman Tuhan, dia sering menekankan bahwa jangan takut bila kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami kesusahan, penderitaan di dunia ini. Ya, karena dunia ini adalah tempat kehidupan kita sementara. Jadi jangan mencintai akan dunia, tetapi kita mau sungguh-sungguh bertobat di dalam kehidupan kita, bahwa Kristus Yesus sudah berkorban menyelamatkan umat manusia, di mana rencana Allah telah mengutus anaknya turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, yaitu firman itu. Ya, saudaraku sekalian, dan dia rela mati di atas kayu salib karena kasihnya. Dan ini harus dipraktikkan. Terlebih lagi di dalam pelayanan bersama jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Dan setelah itu mengikut aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan heran, banyak kita sering mendengar juga kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, hidup bersama dengan Kristus, tapi dibenci oleh dunia ini. Ini memang karena kehidupan Kristus sendiri pun mengalami penolakan di dunia ini. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin merugikan diri kita, setelah kita bertobat menjadi anak Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi iman kita harus makin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, ya, masing-masing memiliki beban, pergumulan, salib, dikatakan salibnya sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saat kita mengiring kepada Kristus, sungguh Tuhan berjanji, Dia akan memberikan
kebebasan saat satu kali kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Berarti kita akan bersama dengan Kristus Yesus. Dia telah menyediakan tempatnya buat kita. Pertolongan Tuhan tidak terbatas. Ya saudaraku sekalian, dengan tangannya yang kuat Ia akan menopang hidupmu, hidup kita. Bahkan kalau kita merenungkan bagaimana kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kristus Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Mati, disalib di Golgota untuk menyelamatkan kehidupan umat Tuhan, saudara dan saya. Mungkin tadi saudara sudah mendapat kiriman firman Tuhan dari Bu Gembala secara online untuk ibadah kita tentang iman dan imun. Memang perlu kita harus menjaga ya tubuh kita juga secara jasmani, imun ya harus meningkat karena pandemi saat ini. Tapi juga iman itu juga harus kita perhatikan. Iman Bapak Ibu sekalian dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita akhirnya karena situasi pandemi ini kita menjadi acuh tak acuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu Lina berusaha menyediakan ibadah online di pertengahan minggu, ini salah satunya ya untuk kita ada respon supaya kita kuat menghadapi keadaan dunia saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus juga, ya, dia memiliki ikatan kasih pada jemaatnya sehingga dia memperhatikan bagaimana perkembangan iman jemaat Tuhan yang dia tinggalkan di dalam pelayanannya ke Athena. Yang kedua, ikatan kasih ingin berjumpa atau tatap muka. Sampai dikatakan dia tidak dapat tahan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga diperlihatkan apa artinya ia tidak dapat tahan lagi, yaitu kita bisa melihat di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 2 ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Nah, ini saudaraku, Rasul Paulus itu tidak dapat tahan lagi, ingin menjenguk, ingin melihat, sampai-sampai dia utus itu rekan sepelayanannya yang masih muda, Timotius, untuk melihat keadaan jemaat Tuhan di Tesalonika. Ya saudaraku sekalian, kita bisa melihat di ayat ke-5 dan ke-6. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ayat ke-6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik
akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat kemarin, saat kita diberlakukannya PPKM, sehingga kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka di gereja bersama dengan jemaat Tuhan. Ya, inilah kerinduan yang besar pagi hari ini. Puji nama Tuhan, ya, kita bisa tatap muka kembali. Ini kemurahan Tuhan, janganlah disia-siakan waktu yang baik ini untuk kita pergunakan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa saling berjumpa. Mungkin waktu dulu juga sama seperti Rasul Paulus mengalami. Jauh di mata, dekat di hati antara Rasul Paulus dengan jemaat Tesalonika. Ya, tetapi mereka bisa suatu kali akan berjumpa. Dan kita melihat kalau akhirnya hati Rasul Paulus gembira setelah Timotius meninjau dan dia kembali memberitahukan kepada Rasul Paulus bagaimana keadaan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus begitu gembira karena dia melihat imanmu dan kasihmu tetap terjaga. Bahkan mereka selalu mengenang akan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kekhawatiran daripada Rasul Paulus pada saat itu, jangan-jangan jemaat Tuhan digoyang atau diganggu oleh si setan. Ya saudaraku, karena tidak kuat jemaat Tuhan, sehingga imannya lemah dan undur daripada Tuhan, undur daripada beribadah, undur daripada membaca firman Tuhan. Tidak ada perhatian dengan sesama, kasih kepada sesama saudara seiman di dalam keluarga, di dalam pergaulan kita. Dalam keadaan pandemi ini, jangan sampai iman kita digoyahkan. Mari kita mau sama-sama memiliki ikatan kasih untuk saling berjumpa pada pagi hari ini. Bersyukur kita bisa tatap muka, kita bisa saling menguatkan, ya, saling menyapa. Saudaraku sekalian, sehingga saat kita dapat datang di rumah Tuhan, apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah akan segala kebaikannya? Karena tidak dengan tangan yang kosong kami mau berbakti kepada Tuhan yang hidup. Ya, karena tidak terasa sudah 1 tahun kita mengalami tekanan saat pandemi corona ini. Sehingga keadaan kita memasuki era kehidupan yang baru. Kita harus dapat menyesuaikan keadaan ini. Jangan imanmu digoyahkan. Untuk kita tetap teguh seperti apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Yang ketiga, ikatan kasih saling berdoa. Seperti Rasul Paulus yang dikatakan di ayat ke-10 dan ke-11.
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasul Paulus berdoa siang malam. Ditekankan di sini, artinya bersama dengan jemaat juga mereka sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan doa. Artinya tidak putus-putusnya doa kita kepada Tuhan. Bahkan sering dikatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Nafas hidup Bapak Ibu sekalian. Bahkan setiap Rabu Ibu Gembala selalu mengingatkan kepada jemaat masuk di dalam doa puasa. Praktekkan ya semampumu. Ya. Silahkan. Bebas jemaat Hermon Sinai Philadelphia. Yang keempat, ikatan kasih yang bertambah-tambah pada seseorang terhadap yang lain. Ya, di ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ini harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ikatan kasih kepada Kristus Yesus, ya, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan api neraka. Tapi juga kita harus ditambahkan di dalam kehidupan kita, ditambah-tambahkan iman yang masih kurang, kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Mungkin kita masih kurang di dalam hal mengasihi kepada Kristus dan kepada sesama saudara seiman. Mari, untuk kita mau, karena dikatakan di ayat Matius 24 ayat ke-12, ya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Oh no, kita tolak. Jangan sampai kasih saudara dan saya menjadi dingin. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari. Demikian juga, sebentar kita juga akan menikmati tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga kasih Tuhan itu mengalir, menghangatkan hati saudara. Jangan sampai hati kita menjadi beku, menjadi dingin karena situasi pandemi COVID-19, PSBB atau PPKM yang diberlakukan oleh negara saat ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ikatan kasih. Yang terakhir yaitu ikatan kasih yang meneguhkan hati kita. Di ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, saya sering mengatakan saat doksologi sebelum menutup di dalam doa berkat ayat ini, saya sering mengatakan pada jemaat Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya kasih Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi jemaat yang kuat menghadapi situasi keadaan saat ini yang sukar dan sulit. Dan kita bersyukur bisa sama-sama berjumpa seperti jemaat Tesalonika bersama dengan Rasul Paulus. Amin. Mari kita akan masuk di dalam
perjamuan kudus, kita menyanyikan pujian Ada Mujizat Dalam Bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telingannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Ku. Ku menang bersama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Silakan Bapak ambil saja, Pak Cucu juga. Dan nanti kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sudah menyertai di dalam ibadah kami, tatap muka di tempat ini, dari permulaan sampai dengan hampir selesainya, di mana kami ya Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami tetap mempunyai ikatan yang manis, ikatan yang indah, ikatan kasih yang ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dan kami semua umat-Mu ya Tuhan. Seperti apa yang telah digambarkan dalam peristiwa Rasul Paulus ketika pelayanan di Athena dan juga jemaatnya yang ada di Tesalonika. Mereka memiliki ikatan kasih mesra yang saling mendukung supaya iman kami boleh tetap teguh seperti yang dialami oleh para jemaat Tuhan di Tesalonika. Mari Bapak tambah-tambahkan kekurangan iman kami tentang kasih kami dengan sesama dan juga dengan kasih kami kepadamu. Bapak, kiranya Tuhan menolong, menguatkan. Terlebih lagi sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami boleh mengimani, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan, bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji namamu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagi pujian Ada Mujizat Dalam Hidup. Kurnya saja. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganmu. Mari sidang Tuhan kita bangkit berdiri. Siapkan tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Ku menang
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan anggur. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita sambil menyanyikan pujian. Ku ada sebab anugerahmu, setelah itu I'm here because of your grace. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. I'm here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abundant. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati sidang Tuhan dalam ibadah tatap muka pada pagi hari ini, dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan juga memberkati semua para pelayan, anak-anak-Mu yang sudah menyelenggarakan ibadah tatap muka pada pagi hari ini di tempat ini. Bapak, kiranya Engkau sungguh memakai mereka lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, bersama dengan Tuhan untuk selalu membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh ambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga kami boleh merasakan darah Tuhan menyatu, tubuh Kristus menyatu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh diperbaharui selalu. Iman percaya kami, ya Tuhan, kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama untuk kami praktekkan lewat
pengajaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini. Terpuji namamu ya Bapa, Kau memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga demi rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, anak cucu yang mungkin meniti karir ataupun yang ya Tuhan mengikuti pendidikan secara online saat ini belum tatap muka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap setia di dalam pendidikan mereka sehingga mereka boleh berhasil. Terpuji namamu ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama Menteri mengatasi segala masalah dan percepatan penanganan pandemi ini ya Bapak. Dan juga efek samping daripada COVID-19 ini yang menggoyahkan sendi-sendi baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan yang lainnya Bapak. Tetapi kami boleh selalu menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah kuasamu lebih besar dari segala perkara dunia yang saat ini menekan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Asalkan kami tetap teguh bergantung sepenuhnya. Hidup ini hanya kepada Kristus Yesus sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat. Terpuji namamu ya Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah ini dan sidang jemaat akan pulang. Tuhan akan menyertai perjalanan jemaatmu sehingga boleh tiba di rumahnya masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Syukur